Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang sejuk ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan umat Islam dengan iman. Tidak ada yang paling mulia adalah ketika kita diposisikan menjadi orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang paling terendah adalah orang-orang kafir ditempatkan. Sehingga pagi ini kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha semua karena pertolongan Allah. Walaupun hati ini sedih melihat negeri-negeri kaum muslimin, Afghanistan, Palestina, Irak, Yaman, Mesir, Libya, Suriah, Sudan, dan lain-lain yang dicabik-cabik oleh kekuatan, oleh persatuan, kelompok persekutuan orang-orang kafir yang dilakukan dengan melakukan politik divide et impera atau politik memecah belah atau adu domba yang berujung perang saudara di antara saudara-saudara kita yang muslim. Tentunya hal ini dilakukan untuk kepentingan ideologi, politik, ekonomi, dan pertahanan negara mereka. Negara dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan umat Islam yang jumlahnya terbesar dan memiliki kekayaan alamnya yang besar, yang semua dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya kita semua waspada, jangan sampai diprovokasi dan diadu domba oleh mereka. Kita harus terus berjuang dan berdakwah dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kita dalam surah Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah, janganlah kamu pula bersikap sedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam kisah kurban
banyak hikmah yang dapat dijadikan pelajaran dan diamalkan. Nabi Ibrahim Al-Khalil adalah seorang yang diproyeksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang rasul yang bertugas menyelenyapkan kebatilan dan kesesatan dan menggantinya dengan ajaran tauhidullah. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan potensi kesesatan dan kebatilan dalam jiwa Ibrahim alaihissalam ketika beliau masih kecil, menggantinya dengan kecerdasan dan hidayatul haq. Walaqad ataina Ibrahim rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Kita berdoa, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayatul haq. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil haq. Nabi Ibrahim mengajarkan tentang tauhid dan membenci perbuatan syirik, dan disampaikan kepada umatnya, kepada orang tuanya. Maka ketika Ibrahim bertanya kepada bapak dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Mereka menjawab, kami dapati bapak-bapak kami menyembah, kami melihat nenek moyang kami menyembah. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu dengan nenek moyangmu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Menurut ayat ini, mereka menyembah berhala karena mengikuti kebiasaan dan tradisi nenek moyang mereka. Sebaik apapun pendapat orang tentang tradisi, adat istiadat, apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan bertentangan, selayaknya lah kita tinggalkan. Jangan dicampur adukan dengan ajaran Islam. Sesungguhnya nenek moyang manusia mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 133 Allah berfirman, Am kuntum suhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda kematian? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ilaha wahida maknanya adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Maknanya kita mengesahkan dalam penghambaannya, meyakini satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah. Meyakini Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rizki, yang menurunkan seorang dari jabatan dan menaikkan seorang dari jabatan, itu Allah semua. Meyakini Allah satu-satunya Tuhan, tempat berdoa, tempat meminta, memohon, berkurban dan berharap. Meyakini Allah satu-satunya Tuhan yang harus ditaati dan berhak memerintah kita. Kita jadi orang merdeka karena Allah yang berhak memerintah, bukan manusia. Kita tidak boleh ditekan-tekan oleh manusia. Maka inilah yang dikobarkan oleh para pejuang kita dulu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang menyetir kita dan menginjak-injak kita, memerintah kita, kecuali Allah. Belanda tidak berhak memerintah kita. Termasuk saat ini, tidak ada yang berhak memerintah kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang boleh menindas bangsa Indonesia kecuali kita berharap kepada Allah. Para penindas itu akan lenyap dari Indonesia.
Kami wa nahnu lahu muslimun. Kami benar-benar taat dan tunduk patuh meyakini Allah satu-satunya Tuhan yang berhak ditaati dan berhak memerintah. Inilah yang dinamakan tauhid. Dan orang-orang yang berpegang teguh kepada keyakinan ini berarti orang itu sudah bertauhid. Tuhan yang Maha Esa adalah Tuhannya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunannya. Keyakinan ini pula lah yang diwariskan oleh para pendahulu pendiri negeri Indonesia, yaitu para wakil bangsa Indonesia yang tergabung dalam Panitia 9. Mereka merumuskan dan secara resmi menandatangani pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 22 Juni 1945 yang di dalamnya ada dasar negara Pancasila. Disebutkan dalam sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan ini anak-anak muda harus tahu, kita pernah menorehkan seperti ini tokoh-tokoh itu. Tetapi dengan perasaan sedih, dan kita insya Allah dengan lega mengatakan bahwa ini takdirnya Allah, maka para tokoh itu merelakan sila pertama itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian dipahami maknanya adalah iman dan takwa. Iman adalah percaya adanya Allah, adanya Tuhan yang Maha Esa, dan takwa adalah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Tuhan yang Maha Esa. Inilah yang disebut tauhid. Maka Indonesia adalah negeri ketuhanan, Indonesia adalah negeri tauhid. Dan ini bisa menjadi bahan diskusi dan renungan kita. Apakah hari lahir Pancasila itu 22 Juni atau 18 Agustus? Allah menegaskan keyakinan Nabi Ibrahim, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Hanifan, jalan yang lurus, maknanya berpaling dari kemusyrikan menuju kepada iman dan ketaatan, kepatuhan sepenuh hati kepada Allah. Maka jelasnya tauhidullah akan membuat seseorang menjadi baik perkataan dan perbuatannya apabila dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim kepada keluarganya. Keluarga Ibrahim yang pantas kita contoh adalah istri pertamanya bernama Saroh. Dia merasa dirinya mandul, lalu ia relakan menyerahkan pembantunya Hajar kepada Ibrahim untuk dinikahi. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya mendapatkan keturunan yang nantinya menjadi generasi penerus kepemimpinan dan risalah dakwah. Hal ini menunjukkan bahwa Ibrahim adalah seorang pemimpin yang negarawan, bukan pemimpin politikus. Karena kata Bung Hatta, pemimpin yang negarawan senantiasa berpikir bagaimana mengkader generasi penerusnya untuk menyelamatkan bangsa. Sedangkan pemimpin politikus hanya memikirkan kemenangan pemilu yang akan datang saja. Kemudian keluarga Ibrahim yang patut dicontoh adalah Ibunda Hajar. Setelah dinikahi Ibrahim, kemudian Hajar mengandung, melahirkan Ismail. Tetapi keduanya dibawa ke sebuah lembah yang tandus, dikelilingi bukit batu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lembah itu sekarang disebut Makkah, yang ada bangunan Ka'bah. Dan mereka ditinggalkan di sana bayi yang baru lahir dengan ibunya. Ketika Ibrahim akan pergi, Hajar segera bangkit dan bertanya, "Hendak kemanakah engkau, Kanda? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak seorang manusia pun, apalagi makanan?" Hal ini ditanyakan berulang kali oleh Hajar kepada Ibrahim. Tapi Ibrahim tetap tidak menoleh ke belakang dan tetap membisu.
Hingga akhirnya Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah Ta'ala? Ibrahim menjawab, ya, dengan pendek. Mendapat jawaban yang demikian, subhanallah, Hajar merasa lega dan berkata, jika demikian adalah kami tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ibu-ibu harus yakin, siapa yang taat kepada Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jawaban seorang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah dengan penuh keyakinan. Hal ini terbukti dengan munculnya mata air yang dikenal dengan sebutan sumur Zam-Zam. Setelah proses ikhtiar Hajar berlari-lari kecil dari Safa dan Marwah 7 kali, muncullah rezeki Allah, yaitu air yang sekarang kita nikmati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keluarga Ibrahim yang perlu diteladani juga adalah Ismail, seorang anak yang kelahirannya ditunggu-tunggu dan disayangi. Tetapi justru ketika Ismail memasuki usia remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah melalui mimpinya untuk menyembelihnya. Hal ini sedikit membuat galau Nabi Ibrahim, lalu bertanya kepada anaknya, kepada putranya, falama balago ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami ana azbahuka fangzur madza tara qala ya abatif'al matu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala Ismail telah mencapai pada usia yang boleh bekerja, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, dan mimpinya seorang nabi adalah wahyu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Ismail menjawab, wahai bapakku, ini jawaban anak muda yang hebat, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Jawaban Ismail yang masih remaja menunjukkan generasi muda yang bertauhid, yang berkualitas dengan prestasi ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dia pemuda unggulan yang tidak mudah mengeluh dan berputus asa. Tetapi sayang, kondisi ini tidak terjadi pada diri kita, pada lingkungan kita. Kenapa? Anak-anak muda kita sudah tidak kumpul lagi di masjid. Dia lebih banyak di konser-konser musik, di acara-acara hiburan malam, di pinggir-pinggir jalan, di alun-alun, sementara ketika subuh masjid pun kosong. Siapa yang membuat mereka? Yang membuat mereka demikian adalah bapak-bapaknya lah. Siapa bapak-bapaknya? Bisa bapak kandung, tapi bisa juga bapak-bapak pemimpin kita yang menyeret mereka ke daerah-daerah yang tidak bersifat spiritualisme. Melihat dari jawaban Ibunda Hajar dan putranya Ismail menunjukkan keberhasilan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi pemimpin yang menanamkan tauhid dan menjauhkan dari kesyirikan, sehingga menghasilkan insan yang soleh dan solihah dan beradab. Tauhid adalah intisari ajaran Islam, meletakkan Allah dan perintah-perintahnya di atas segala-galanya, terutama di atas kepentingan dan keinginan pribadi. Rasulullah mengingatkan kita, pangkal pokok segala perbuatan dosa adalah syirik. Tidak sedikit perbuatan dosa, tindakan biadab, tidak beradab, kekejian, kriminal, melanggar aturan hukum. Bisa kita lihat, mereka melanggar undang-undang dan konstitusi, dan mereka kita lihat berbagai macam kasus besar. Orang-orang besar tega membunuh rakyatnya. Orang-orang besar tega mengambil hak rakyatnya. Orang-orang besar itu memberikan contoh yang tidak baik, sehingga apa yang terjadi? Anak-anak muda kita dengan celurit yang besar, mereka tega membunuh teman-temannya, membuat onar di tengah masyarakat, dan senang dengan narkoba. Semua itu karena dia bercermin kepada orang-orang tuanya yang disebut pemimpin tadi. Maka kita perhatikan dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 23. Apa ra'aita manittakhadha ilahahu hawahu.
Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu adalah keinginan, hawa nafsu atau keinginannya sebagai ilah, sebagai Tuhan? Berarti dia berbuat syirik dengan mempertuhankan hawa nafsunya. Dan ini bentuk-bentuk kesyirikan di zaman sekarang yang mungkin kita tidak melihat orang Islam menyembah berhala, tetapi mereka menyembah dan mempertuhankan hawa nafsunya. Maka marilah kita perhatikan diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita. Karena syirik mempertuhankan hawa nafsu, akhirnya mereka juga mempertuhankan harta, tahta, dan syahwat. Yang saat ini mereka sedang bermegah-megahan dengan tahta, harta, sehingga mereka tega berbuat menjadi orang-orang munafik, berbohong, berjanji bohong, kemudian ketika dia diberikan amanah dia berkhianat. Lalu untuk mencapai harta, tahta, dan syahwatnya tadi, mereka menghalalkan segala cara, hingga yang haram pun dilakukan, kolusi, korupsi, jual beli jabatan, money politik, memfitnah, kampanye hitam, perbudakan, perkosaan, prostitusi, dan perjudian yang sekarang tidak bisa terbendung. Di mana-mana Bandar Togel enak dan tenang karena tidak ada yang mengobrak. Itulah gambaran masyarakat yang tidak beradab, masyarakat yang tidak islami. Sementara orang-orang yang bertauhid akan meninggalkan itu. Ada secara spesifik dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 38. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum man ilahin ghairi. Kata Fir'aun, wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Nabi Ibrahim mengaku Tuhan. Tidak menyangka kalian punya Tuhan selain aku, kata Ibrahim. Dan para pemimpin saat ini hampir-hampir dia merasa dirinya sebagai Tuhan walaupun tidak menyebut Tuhan. Kenapa? Karena dia akan berkata, yang presiden saya atau kamu, yang komandan saya atau kamu, semua terserah saya. Sama dengan dia seperti Tuhan, karena semua diatur oleh dirinya. Allah Ta'ala mengabarkan tentang kekufuran, kediktatoran, kedustaan Fir'aun atas pengakuan dirinya sebagai Tuhan. Sehingga ketika ia melakukan kesyirikan berikutnya, dia percaya kepada paranormal, tukang nujum, para dukun, bahwa kerajaannya akan dirobohkan oleh seorang laki-laki, anak laki-laki. Maka ia diperintahkan kepada para pembesarnya untuk membunuh setiap anak dan bayi lelaki yang lahir. Inilah tindakan orang yang syirik, dengan melakukan kezoliman, kekejaman, kesesatan, kejahilan, kebodohan dalam mempertahankan kerajaan atau kekuasaannya. Hal ini pula yang dilakukan para penguasa hampir di seluruh dunia saat ini, termasuk di Indonesia. Sejak pemerintahan Hindia Belanda, mereka layaknya seperti Tuhan memerintah bangsa kita. Zaman Orde Lama, Orde Baru, atau Orde yang katanya saat ini adalah Orde Reformasi. Dalam mempertahankan kekuasaannya, mereka melakukan praktek kezoliman, kesesatan, kebodohan, dan kejahiliahan. Sehingga tentunya hal ini dilakukan untuk kepentingan mereka, adalah kepentingan kecintaan kepada dunianya. Maka Rasulullah dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min anusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka liman la na'lamuhu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kekuatan, dari menyekutukanmu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu makhluk sedangkan kami mengetahuinya. Dan kami memohon ampun kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu makhluk karena kami tidak mengetahuinya. Dua kekasih Allah berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Maknanya ada situasi yang tidak aman dan ancaman yang serius dari perbuatan syirik. Namun ironisnya saat ini bisa-bisanya ada manusia yang tenang-tenang saja dan merasa aman dengan kesyirikan. Maka melihat konteks doa ini, kita dianjurkan membacanya. Dan dengan ini kita harus sadar, karena kesyirikan tidak hanya ada pada zaman Nabi Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad, tetapi realitanya kesyirikan akan ada pada setiap zaman. Maka marilah kita bersama-sama di tahun yang akan datang
memilih pemimpin yang bertauhid, jangan memilih pemimpin yang berbuat syirik. Karena kalau sudah berbuat syirik, maka yang akan dia lakukan akan bertentangan dan akan merugikan kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab akan terlaksana apabila kita memahami ketuhanan yang Maha Esa. Maka ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila diposisikan di atas. Seperti ketuhanan yang Maha Esa yang dipahami oleh para perumusnya, yaitu bangsa yang beradab adalah bangsa yang bertauhid dan menjauhi kemusyrikan atau kesyirikan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk kesyirikan dan dijadikan kita menjadi manusia tauhid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.